Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah BPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama yaitu memahami sistem pemerintahan di Indonesia, dan yang kedua menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia, dan yang ketiga menyajikan hasil analisis tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Pada peta materi kita masih membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Pada subbab B terdapat sistem pemerintahan di Indonesia yang nanti yang akan kita pelajari, yaitu tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Lalu sistem pemerintahan pada periode 1949 sampai 1940, lalu sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959, lalu sistem pemerintahan pada periode 1959 sampai 1966, dan terdapat sistem pemerintahan pada periode 1966 sampai 1998, dan yang terakhir sistem pemerintahan pada periode 1998 sampai sekarang. Dan selanjutnya kita menuju video materi pembahasan. Yang pertama terdapat sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menerapkan sistem pemerintahan presidensil, Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Indonesia pertama, sedangkan Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden. Dan disepakati juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Konstitusi Indonesia melalui hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 16 November 1945 disahkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 sehingga jadi berbagai kekuasaan dalam dua badan. Legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, sedangkan kekuasaan lain dipegang oleh Presiden. Pemerintahan Indonesia sempat berubah menjadi parlementer usai dibentuknya kabinet pada tanggal 14 November 1945. Kekuasaan eksekutif dipegang ke tangan menteri usai bergantinya sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Dan yang kedua, sistem pemerintahan pada periode 1949 sampai 1950. Hasil dari konferensi meja bundar atau yang disebut dengan KMP antara Indonesia dan delegasi Belanda menghasilkan keputusan terbentuknya Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS, terhitung sejak 27 Desember 1949. Negara Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Bentuk pemerintahan Indonesia menjadi negara serikat atau federal, sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer yang tertuang dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Karena sistem yang diterapkan tidak secara keseluruhan atau bersifat semu, maka sistem pemerintahan pada saat ini disebut dengan parlementer.
Yang ketiga, sistem pemerintahan pada periode 1950 sampai 1959. Periode Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung singkat, yakni mulai 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950 setelah RIS bubar. Maka bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara republik atau menjadi republik. Undang-Undang Dasar Negara Sementara 1950 atau disebut dengan UUDS, Undang-Undang Sementara 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 11 Agustus 1950 sehingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini sistem pemerintahan parlementer masih digunakan. Dekret Presiden tersebut menghasilkan keputusan untuk kembali berlakunya UUDS, Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950, pembubaran konstituante, serta pembubaran pembentukan MPRS dan DPAS. Maka keluarnya Dekret Presiden ini diiringi dengan perubahan tata pemerintahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Yang keempat, sistem pemerintahan pada periode 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkan Dekret Presiden tahun 1959, maka Konstitusi Indonesia kembali lagi menjadi UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia juga kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Nah, cara ini pun disebut sebagai era Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Akhirnya berakhir pada tahun 1966. Penyebabnya adalah perselisihan antara militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI, sehingga memicu peristiwa G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan pada periode 1966 sampai 1998. Terjadinya peristiwa G30S PKI menjadi pemicu mundurnya Soekarno dari posisi presiden, sekaligus berakhirnya era kepemimpinan Orde Lama. Sebagai ganti diangkatlah Soeharto sebagai presiden, sekaligus menjadi penanda dimulainya pemerintahan yaitu Orde Baru. Pemerintahan yang digunakan pada masa Orde Baru adalah presidensial. Dalam masa Orde Baru, ekonomi Indonesia berkembang sangat pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Masa Orde Baru akhirnya berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto mundur akibat desakan mahasiswa dan warga. Hal ini menjadi pemicu krisis ekonomi dan kerusuhan yang banyak terjadi di Indonesia pada saat itu. Yang keenam yaitu sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang. Dalam era reformasi, Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Untuk konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Di era reformasi, Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali yang kini digunakan hasil amandemennya sejak tahun 2002. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dihapus. Selain itu, dilaksanakannya pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat.
Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.